Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sepertinya skuad Demon Hunter Remover ini memang tidak mudah untuk ditangani. Namun meski begitu, Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk meringkuk dan membiarkan pasukan Long Hao Shen memberikan dukungan. Apalagi musuh pada akhirnya masih dilemahkan oleh badai es. Naga Vajra menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan membidik langsung ke beruang iblis. Saat ini, beruang iblis masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya dan tidak mampu menahan serangan dari naga Vajra. Di langit, komponen badai es sekarang seukuran serpihan es, dan tidak ada kepingan salju yang mendarat di Tian Qing. Pertempuran yang mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya, dan orang bisa melihat kepala naga Vajra berbenturan dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, naga Vajra dan beruang iblis adalah eksistensi yang serupa. Mereka berdua memiliki pertahanan dan kekuatan serangan yang kuat, tetapi lambat, dan tidak mampu terbang. Bang! Bagian tersulit dari naga Vajra, kepalanya, bentrok dengan lengan beruang iblis. Tubuh beruang iblis itu sangat besar tetapi naga Vajra masih mendominasi dibandingkan, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa naga Vajra masih diuntungkan dari momentum serangannya. Dalam keadaan normal, naga Vajra dengan tingkat yang sama akan lebih baik daripada beruang iblis, dan meskipun itu tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada lawannya, setidaknya mendorong beruang iblis ke samping tidak akan menjadi masalah. Menurut perhitungan Tian Qing, serangannya akan diikuti oleh prajurit timnya dan dirinya sendiri. Mereka akan mengerumuni barisan musuh untuk membunuh iblis, mengandalkan ledakan kekuatan dari Ice Storm, yang setidaknya akan sangat mengurangi kekuatan bertarung musuh. Namun, dia membuat satu kesalahan perhitungan lagi. Di tengah ledakan dahsyat, kaki beruang iblis meninggalkan jurang yang dalam di tanah, tetapi serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis, memantapkan pertahanannya dengan pukulannya. Tangan. Beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai besar. Bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat erangan yang sesak saat darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, harga yang dibayar beruang iblis dalam bentuk luka-luka ini, tidak diragukan lagi memberi mereka manfaat besar. Tian Qing segera merasa ingin mengeluarkan darahnya, dan kemampuannya yang semula kuat, juga dikombinasikan dengan menyimpan daya, secara alami mengubah target. Pedangnya yang berat dengan keras menyerang beruang iblis, bukannya membidik musuh yang lemah di belakang mereka. Sosok yang mendukung beruang iblis dari belakang secara alami adalah Ahbao, yang tidak mengabaikan untuk memukul langit dengan pukulan lain untuk melawan badai es, sambil memblokir musuh. Namun, dia masih tidak bisa menutupi semua sisi, dan sejumlah besar kepingan salju masih mendekati mereka dari segala arah. Namun, iblis lainnya juga bukan pemula. Menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh, melawan badai es untuk beberapa waktu bukanlah masalah bagi mereka. Bang! Tubuh beruang iblis berkilauan dengan cahaya keemasan, dan dengan erangan pengap lainnya, dia masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya untuk memblokir serangan Tian Qing, sambil menginjak tanah satu demi satu. Getaran intens dari tanah yang dia sebabkan menghentikan naga Vajra dari meluncurkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yueye membuat teriakan lemah, dan menciptakan riak hitam keunguan di sekelilingnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara, dan mengarah tepat ke arahnya. Iblis-iblis dari langkah ketujuh membuka sayapnya dan naik, segera memblokir pembunuh kelas raja dengan pedang berat berwarna darahnya, memaksanya mundur. Pada saat pertempuran ini, Tian Qing dan pasukan pemburu iblis kelas rajanya sudah dalam posisi pasif. Tian Qing tidak pernah mengira musuh akan begitu sulit untuk ditangani. Badai es sudah melemah, dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh pemanggil mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh untuk beberapa waktu. Mereka jauh dari cukup kuat untuk melukai mereka. Apa yang bisa mereka ketahui? Ini adalah waktu bagi Tian Qing untuk membuat pilihan. Membuat keputusan cepat saat mengenakan Mithril Foundation Armor, dia bersiul panjang sambil menghadap ke langit.
Ini adalah sinyal untuk Long Hao Shen. Pada saat ini, dia sudah tidak mampu menyelamatkan muka. Dia berdiskusi dengan Long Hao Shen sebelumnya bahwa jika musuh benar-benar sulit untuk ditangani, dia akan meminta bantuan kelompok Long Hao Shen. Bersama-sama, mereka akan menangani musuh secepat mungkin sebelum melarikan diri. Saat ini, dengan kekuatan pasukan perburuan setan mereka sendiri, menangani pasukan penghilang perburuan setan ini tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan Long Hao Shen. Namun, untuk ketiga kalinya hari itu, Tian Qing salah perhitungan. Tim Long Hao Shen tidak segera bergabung dengan mereka, tapi peluit lain terdengar dari belakang, datang dari Long Hao Shen. Pada saat ini, semangat Tian Qing akhirnya mencapai titik terendah. Peluit Long Hao Shen berarti bahwa mereka terjebak dalam penyergapan. Musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Menarik, Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu, menyapu perisainya ke depan, dan meluncurkan serangan perisai terhadap beruang iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah kekuatan dari perisai tingkat legendarisnya, dan berhasil mengusir beruang iblis 3 langkah mundur. Ingin kabur, itu sudah terlambat. Suara dingin ahbau bergema di udara, dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dia derita di Illusory Paradise, kebencian mendalam terhadap pasukan pemburu iblis ini bercokol di ahbau, mencekiknya dari dalam. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai putra mahkota iblis, membuat posisinya megah tak tertandingi, dia masih kalah di tangan Long Hao Shen. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seiring waktu. Setelah akhirnya menghadapi pasukan pemburu iblis manusia dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok Tian Qing pergi dengan begitu mudah? Serangan ahbau selalu seperti itu, sederhana, efektif, dan langsung. Bang! Bahkan dengan mengandalkan perisai legendarisnya, serta pertahanan dari obstruksi surgawi, Tian Qing sangat menderita dari pukulan ini. Dikelilingi oleh kilatan emas yang dilepaskan dari penggunaan tubuh cemerlang, dia masih didorong mundur 10 meter oleh pukulan ini, dengan perasaan mati rasa yang masih tersisa di tangan kirinya. Puncak dari langkah ke-8, ekspresi Tian Qing sangat berubah. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini sudah melampaui 20.000 unit, jadi dengan tambahan Divine Obstruction dan Mithril Foundation Armor-nya, serta Legendary Shield-nya, hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Ahbau menyerbu ke Tian Qing seperti tornado. Meluncurkan satu tinju demi satu, dia menutupinya dengan serangan pantang menyerah. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, ia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus-menerus menggunakan kemampuan untuk melemahkan ahbau. Namun, dia diam-diam dalam kesusahan. Kecepatan ahbau jauh lebih besar darinya, jadi menarik diri sudah benar-benar mustahil baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura kuat mendekati mereka dari semua sisi. Saya salah pada akhirnya. Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Hao Shen. Bagaimanapun, Tian Qing adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun, dan meskipun dia merasa sakit di dalam, saat ini pikirannya sangat terfokus. Dan kali ini dia membuat keputusan yang tepat. Kami mundur. Saya akan tinggal di belakang untuk menghentikan mereka, tidak peduli tentang saya bergabunglah dengan Hao Shen untuk keluar bersama. Pergi sekarang. Mengatakan ini, Tian Qing berteriak dengan marah sambil melihat ke langit. Menyalakan api keemasan di sekitar dirinya, dia tiba-tiba berbalik, langsung meninggalkan pedangnya untuk memegang perisainya di kedua tangannya, menghantamkannya dengan keras ke ahbau. Serangan ahbau masih terlalu kuat. Serangan yang terlihat sederhana dan langsung itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Semua pukulannya melampaui seluruh imajinasi Tian Qing. Namun, Tian Qing masih seorang ksatria yayasan Mithril, dan kuat dalam dirinya sendiri. Bertahun-tahun sebagai pemburu iblis adalah asal mula kekuatan dan pengalaman pertempurannya yang kuat. Pada saat ini, dia membuat seluruh kekuatannya meledak, tidak hanya membakar tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala hidupnya. Dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga.
Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan pada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan seperti ini, dan sebagai ksatria penjaga serta kapten mereka, dia tahu bahwa sesuatu seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Dengan demikian, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Serangan ini adalah pilihannya, dan dia secara alami harus menanggung konsekuensinya. Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Prajurit kelas raja menggeram, menyerang dengan sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh, meluncurkan tornado strike. Kekuatan ofensif yang kuat langsung memotong dua pembangkit tenaga iblis, dan dia dengan panik membidik Ahbau. Kapten, tim tidak bisa kehilanganmu. Cepat dan pergi. Cahaya berwarna darah menutupi kapak, tepatnya dari penggunaan magnis. Memang, seorang pejuang tetaplah seorang pejuang, dan bahkan tanpa sepotong peralatan legendaris pada dirinya, Ahbau masih harus tiba-tiba mundur ketika menghadapi serangan berputar cepat. Dengan teriakan naga yang keras dan jelas, udara seolah terkoyak dan ledakan meletus, saat prajurit yang berputar itu ditendang ke belakang. Bang! Dengan semburan darah yang hebat, bahkan prajurit dalam keadaan kegilaan ini dikirim terbang oleh kekuatan tendangan Ahbau. Sementara darah dari mulutnya menyembur membentuk busur, kedua kapak perangnya hampir jatuh secara bersamaan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Pepatah ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk setan. Setelah pertempuran melawan Long Hao Shen, Ahbau merenungkan tentang pengalamannya yang menyakitkan dan berlatih keras dalam pengasingan. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, kultivasinya tidak hanya mencapai puncak dari langkah ke-8, tetapi kekuatan bertarungnya secara keseluruhan, serta pemahamannya tentang pertempuran sebenarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik hitam, sementara mata merah darahnya penuh dengan haus darah. Tian Qing mengatupkan giginya dengan getir, mengangkat perisainya, dan mengetuk sekali lagi ke arah Ahbau. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah tidak peduli apa, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tidak peduli pasukan perburuan iblis mana, setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, bagaimana seseorang dengan mudah meninggalkan rekan-rekannya. Tian Qing berpikir seperti ini, tetapi rekan-rekannya sama dengan dia. Sekelompok api berwarna berbeda dinyalakan di medan perang, milik setiap anggota pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja. Mereka setuju secara kebetulan untuk membuat keputusan yang sama untuk menyalakan api kehidupan mereka. Dengan satu pemikiran yang bulat, mereka lebih baik mati di sini bersama daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Bang! 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 Pada setiap serangan sengit, tubuh Tian Qing akan menggigil hebat. Namun, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memblokir Ahbau. Tidak hanya itu, dia juga secara bersamaan merawat iblis-iblis lainnya. Badai es tidak sepenuhnya tidak efektif, bahkan jika Ahbau lebih kuat, dia tidak mungkin bisa menutupi semua sekutunya. Meskipun badai es sudah berhenti, setiap Demon Hunter Remover selain dia sangat melambat. 3 di antaranya bahkan mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Jadi, meskipun Ahbau langsung mengubah situasi yang merugikan menjadi keuntungan, penghilang pemburu iblis ini tidak dapat segera melakukan serangan balik. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di medan perang, membawa aura cahaya yang sangat cemerlang. Dentang. Dengan ledakan yang menusuk telinga, tubuh Ahbau tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan segera, matanya yang berwarna darah meledak dengan kilauan yang hebat. Itu dia. Menyebarkan 4 sayapnya, Long Hao Shen turun segera setelah meluncurkan pukulan ini. Sosok ramping Yating muncul di atas bahunya, mengarahkan kilatan putih akurat ke Ahbau. Long Hao Shen mengepakkan keempat sayapnya dan muncul di belakang barisan iblis. Meletus dengan Demon Whipping Flash, dia menyelimuti beberapa pembangkit tenaga iblis di sekitarnya dalam jangkauannya, memblokir serangan mereka. Sementara itu, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64 tiba dan berkumpul kembali dengan pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 dalam serangan balik ini. Hao Shen.
Tian Qing memanggil. Long Hao Shen berteriak keras, musuh mengepung kita di semua sisi. Segera keluar dari pengepungan mereka, kami akan tinggal di belakang. Aku punya caraku sendiri untuk kabur dari medan perang, jadi pergilah sekarang. Penambahan tiba-tiba kelompok Long Hao Shen segera mengubah situasi saat ini. Hao Yue berkepala 4 bergegas maju dengan langkah besar, dan semua orang di pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Dengan tambahan pasukan yang kuat ini, tidak peduli seberapa kuat Ahbao, kemenangan pasti akan terbukti sulit bagi pasukan penghilang pemburu iblisnya sendiri. Namun, begitu kelompok Long Hao Shen muncul di medan perang, ke segala arah langit, banyak cahaya berkilauan mendekati tempat itu dengan cepat, dan sekilas, jumlahnya lebih dari 50. Menghadapi Long Hao Shen lagi, Ahbao saat ini merasakan darahnya mendidih. Dengan raungan keras, sepasang sayap naga hitam keunguan muncul di punggungnya, dan setelah mundur dari pertempuran dengan Tian Qing, dia segera mengejar Long Hao Shen. Tapi Long Hao Shen tidak terus berurusan dengan Ahbao. Dalam sekejap, keempat sayapnya mengepak lagi, menghindarinya. Kakak Tian Qing, cepat pergi. Kalau tidak, itu akan terlambat. Long Hao Shen berteriak putus asa sekali lagi. Tian Qing menjawab dengan senyum pahit, Hao Shen, pergilah. Selama pertempuran ini, yang memegang komando adalah aku. Dan karena saya adalah komandan saat ini, Anda harus mendengarkan saya. Cepat pergi dengan timmu. Long Hao Shen berteriak kembali dengan marah, kau benar-benar membuang-buang waktu. Saya mengatakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari medan perang. Apa kau lupa bagaimana aku membuat Cair menghilang saat itu? Tidak ada dari kalian yang akan pergi. Ahbao tiba-tiba berhenti di udara, tidak mengejar lebih jauh setelah Long Hao Shen. Mengangkat tangan kanannya, dia memancarkan cahaya oranye dan membentuk penghalang berwarna oranye yang menutupi semua orang yang hadir di medan perang, termasuk penghilang perburuan iblis di bawah komandonya, serta Long Hao Shen dan Tian Qing. Long Hao Shen merasa sekelilingnya membeku, dan dia tiba-tiba berhenti di tengah percepatannya. Tapi bukan hanya dia, Tian Qing dan yang lainnya, bersama dengan Ahbao dan semua iblis lainnya terjebak di dalam, seolah-olah segala sesuatu di ruang oranye ini menjadi tidak bergerak. Memancarkan kilatan padat dari matanya, Ahbao menatap Long Hao Shen dengan tatapan bersemangat, aku akan membayar kembali rasa malu yang kau bawa padaku. Hanya darahmu yang bisa menghapus rasa malu ini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Napas Long Hao Shen sekarang sangat berat. Dia tidak tahu teknik mana yang baru saja digunakan Ahbao, tapi sepertinya itu bukan kemampuan miliknya. Namun, ini tidak penting. Teknik ini jelas tidak membuat perbedaan antara musuh mereka dan pihak mereka sendiri. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa waktu kurungan tidak akan terlalu lama, tetapi itu sudah cukup dalam situasi ini, karena selama waktu yang singkat ini, iblis yang bersembunyi untuk menyergap mendekat. Itu adalah 50 penghilang pemburu iblis, total 50 penghilang pemburu iblis. Kekuatan tangguh ini bukanlah apa-apa yang bisa mereka lawan saat ini. Bahkan melarikan diri akan sangat sulit. Long Hao Shen bahkan tidak memiliki jaminan untuk dapat mengaktifkan melodi abadi untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Selat putus asa. Benar, mereka sekarang dalam kesulitan yang benar-benar putus asa. Pilihan untuk bergabung dalam pertempuran atau tidak tergantung pada Long Hao Shen. Dia bisa saja memimpin sekutunya sendiri untuk keluar dari pengepungan atau menggunakan Eternal Melody untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika penilaian Tian Qing salah, bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada sekutunya sendiri di medan perang? Jadi, dia muncul di sini tanpa ragu-ragu. Jika Tian Qing mendengarkan sarannya, dan segera berbalik untuk keluar dari pengepungan dengan rekan-rekannya, mungkin kelompok Long Hao Shen masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang setelah berpisah dari mereka. Tapi apa yang Ahbao gunakan tampaknya merupakan kemampuan khusus dari Star Demons, dan sekarang sudah terlambat. Sekarang bukan hanya pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 yang berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi juga pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64. Cahaya oranye menghilang secara bertahap, dan kemampuan tarik dari kompor Saint spiritual masih mencapai Ahbao,
tetapi dia tampaknya tidak memiliki apa-apa selain ekspresi sarkastik sebagai reaksi. Masa penghilang pemburu iblis sudah mengelilingi mereka di semua sisi, dan kegelapan yang pekat memenuhi udara. Gelombang energi spiritual yang kuat dilepaskan dari pemburu iblis yang dikelilingi yang semuanya terlihat sedingin es. Para anggota dari pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 untuk sementara menghentikan penyalaan energi kehidupan mereka, semuanya memiliki pandangan yang pasti. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka semua akan tinggal di sini, dan membunuh jalan keluar mereka. Lagi pula, sejak hari mereka menjadi pemburu iblis, mereka menerima kenyataan bahwa kematian mereka mungkin akan datang dari tangan iblis. Dan hari ini sepertinya telah tiba. Mundur, kalian semua. Ahbau tiba-tiba berteriak keras. Dari perintahnya, penghilang pemburu iblis tim naga mundur, untuk sementara menciptakan jarak antara pemburu iblis dan diri mereka sendiri. Dua skuad perburuan iblis Long Hao Shen dan Tian Qing berkumpul, mengambil keuntungan dari kesempatan itu, tapi pengepungan dari 50 penghilang pemburu iblis lainnya telah memperkecil jarak. 60 Demon Hunter Remover melawan satu pasukan pemburu iblis kelas raja dan satu komandan, ini sudah merupakan pertempuran tanpa ketegangan. Tidak peduli seberapa baik Long Hao Shen dan Chaier, jika pertempuran orang banyak dimulai, mereka hanya akan bisa mengutuk pada hasil akhir. Tentu saja, dengan mengandalkan aktivasi melodi abadi, Long Hao Shen setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk dapat membawa dua orang lainnya, tapi bagaimana dia bisa meninggalkan rekan-rekannya yang lain? Tian Qing berdiri tegak dan tidak takut di sisi Long Hao Shen. Dia tidak memberikan Long Hao Shen permintaan maaf apapun, karena meminta maaf tidak akan ada gunanya. Karena situasinya sudah seburuk ini, sudah tidak ada cara untuk menebus kesalahannya. Semua yang dia pikirkan lakukan sekarang adalah mengorbankan dirinya untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi kelompok Long Hao Shen untuk melarikan diri. Namun, ini memang terlalu sulit. Terutama melihat begitu banyak iblis yang kuat, terutama pemuda berpakaian hitam itu. Dalam serangkaian pertukaran sebelumnya, bahkan setelah Tian Qing menyalakan api jiwanya sendiri, di depan serangannya, dia hanya bisa mundur dengan kekalahan sedikit demi sedikit. Dan lebih jauh lagi, pemuda berpakaian hitam itu sepertinya belum habis-habisan. Ahbau tidak melirik Tian Qing, ksatria penjaga dan paling kuat dalam kultivasi di antara kedua tim itu. Matanya hanya memegang Long Hao Shen dan ingatannya yang tak terlupakan tentang rasa sakit yang dia terima dari pukulan pedang Long Hao Shen itu, dia tidak pernah bisa melupakannya. Kamu Long Hao Shen, aku tidak salah dengan namamu kan? Suara dingin Ahbau menusuk hati setiap pemburu iblis seperti embusan angin yang mengerikan. Ini adalah keseluruhan 60 pembangkit tenaga iblis. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 6, dan mereka disertai oleh lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Bahkan untuk pasukan perburuan iblis tingkat kaisar, pergi dari sini bukanlah hal yang mudah. Saya Long Hao Shen. Mengambil langkah besar ke depan, Long Hao Shen bertukar pandang dengan Ahbau. Jika Ahbau saat ini bisa dikatakan sebagai gunung berapi yang siap meletus kapan saja, maka Long Hao Shen saat ini seperti kolam yang dalam dan tenang. Pria dan iblis itu berdiri berhadap-hadapan, tatapan mereka bertemu satu sama lain di udara, dan Long Hao Shen tidak menyerah sedikit pun. Ahbau mengerutkan alisnya, menyatakan, terakhir kali kita bertemu di Illusory Paradise, kau meninggalkanku dengan kenangan yang tak terlupakan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan muncul kembali begitu cepat, dan dalam situasi seperti ini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki trik lain untuk menyelamatkan diri dari kematian yang tak terhindarkan kali ini juga. Long Hao Shen dengan tenang bertanya kembali, bagaimana Anda tahu tanpa mencoba? Bau mesiu yang pekat memenuhi udara dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik di kedua sisi siap untuk campur tangan kapan saja. Ahbau tiba-tiba tertawa, sedikit mengendurkan tinjunya yang terkepal, baiklah. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda pantas diperlakukan sebagai saingan saya. Bahkan jika kekuatanmu menyedihkan dibandingkan denganku, aku masih bersedia menerimamu sebagai musuhku. Anda seharusnya merasa terhormat akan hal itu. Long Hao Shen juga menertawakannya,
menunjukkan ketidakpedulian yang besar sambil mengungkapkan senyum penuh percaya diri di wajahnya yang tampan dan sangat cerah. Sayangnya, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai saingan saya, dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali suatu hari nanti. Anda berhasil ke posisi ayah Anda saat ini. Di mata saya, hanya ada satu saingan, dan itu dia. Penampilan Ah Bao akhirnya berubah. Dalam keadaan keunggulan mutlak ini, dia mencoba untuk mempermalukan Long Hao Shen dengan kata-katanya, untuk mematahkan kepercayaan dirinya sebelum memusnahkan semua manusia di sekitarnya, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang. Tapi siapa yang mengira bahwa Long Hao Shen tidak hanya tidak tertipu, tetapi juga melakukan serangan balik? Apakah kamu bahkan melihat dirimu sendiri? Dan Anda masih ingin menantang ayah saya? Baiklah, kalau begitu jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika Anda menang melawan saya akan melepaskan Anda semua sekarang. Tapi sebaliknya, tidak perlu yang lain, datang saja padaku. Long Hao Shen maju dengan langkah besar, bahkan tanpa memanggil Hao Yue untuk bertarung dengannya. Hao Yue mengangkat keempat kepalanya yang besar, menatap Long Hao Shen dengan tatapan bersemangat. Seolah-olah dia baru saja menerima beberapa instruksi, dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Hao Shen, Tian Qing memanggil dengan khawatir. Long Hao Shen berbalik dan menatapnya, dan dari sudut pandangnya, Tian Qing memiliki pandangan yang tegas. Penyesalan yang kuat memenuhi dirinya, karena dia sepertinya menggumamkan beberapa kata. Ah Bao perlahan mengangkat tangannya, dan semua kekuatan iblis mundur, meninggalkan ruang terbuka di hadapannya.